Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita tetap diberikan kebiasaan sampai saat ini kita boleh hadir, bukan karena kita bisa atau kita mampu melewati hari-hari kita, tapi karena kita diberikan kesempatan untuk tetap bisa beribadah, tetap bisa berkumpul bersama teman-teman kita saat ini. Kita boleh sama-sama bersosialisasi, saling membagi di jalan kaki. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk memulai ibadah pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk petugas ibadah pada hari Minggu mendatang tanggal 21 Maret 2021 dengan tema pemulihan di tengah tantangan, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 6 sampai 33. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgi Diakon Henry, pemusik Ibu Yuli, penyambut Ibu Ida, doa syukur Ibu Meriawati, dan RCD Saudara Septian. Nantian kepada yang melayani, saya siapkan pelayanan pada minggu depan. Untuk WhatsApp, kita tetap doakan untuk Ibu Halimah yang saat ini masih tetap istirahat, memulihkan keadaannya di rumah, supaya Tuhan tetap memberikan dia kondisi yang semakin baik, itu melalui obat atau melalui istirahat yang dilakukan. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan terbaik bagi anaknya yang biasa bersadar dan kepada dia saja. Kita juga doakan segala kebutuhan dia, biar Tuhan sendiri yang menolong. Kita juga berdoa doakan Ibu Asmara Ginting yang telah mengajukan atestasi ke GBKP Medan, supaya Tuhan telah memimpin dia di sana, di daerah Medan sana Binjai, dia tetap boleh setia beribadah, boleh tetap menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya selama Tuhan memakai, sepanjang Tuhan memakai dia. Yang ketiga, kita doakan jemaat Ibu Jalan yang saat ini sudah cukup lama, sudah tahun ya, sudah tidak ibadah. Kita doakan supaya Tuhan kita menguatkan mereka, menghibur mereka di dalam istilahnya dalam keterbatasan mereka, kesendirian mereka tetap boleh bersuka, kita tetap bersyukur, tetap hidup dalam iman yang semakin bertumbuh pada Tuhan, dan tetap boleh ibadah setiap minggu di rumah mereka masing-masing karena mereka belum bisa berbuat ibadah sampai saat ini. Yang keempat, kita doakan penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin Indonesia supaya semua boleh berjalan lancar, biar Tuhan sendiri yang menolong. Setiap kita juga boleh buatkan diberikan vaksin supaya kita boleh lebih leluasa di dalam kegiatan kita, dan semua boleh dalam minggu dan berjalan Tuhan saja. Yang kelima, kita juga sudah mulai masuk di masa prapaskah. Kita siapkan hati kita untuk prapaskah supaya hati kita boleh siap merenungkan cinta kasih Tuhan yang boleh diberikan pada kita, dan kita boleh tetap semakin dikuatkan dalam iman kita, dan semakin boleh merenungkan kasih Tuhan yang boleh senantiasa tercurah bagi kita dan hidup. Yang keenam, kita tetap jaga protokol dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Biarpun dalam situasi apapun, kita tetap jaga protokol kesehatan untuk mewujudkan yang diberikan terbaik kita, supaya kita melewati hari-hari kita dengan pimpinan Tuhan. Demikian pengumuman yang ada, dan untuk persembahan Bapak Ibu sekalian dari WhatsApp dan pengumuman di yang tertera, dan bila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon diberitahukan kepada anggota atau kegiatan setempat. Ya, demikian pengumuman saya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita masuk dan saat ini. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sekalian kita akan memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah kita di tempat yang maha tinggi, yang maha besar dan maha kasih bagi setiap kita. Nomor 11. Terpujilah nama Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diharikan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana dikatakan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Akan lupa. Kita akan menjalankan persembahan sambil menyanyikan pujian nomor 45. Seperti biasa persembahan dimulai dari sebelah kiri saya nanti menunggu. Setelah itu dilanjutkan sampai ke kanan. Ya, kita maju bersama-sama. Kita ingat 45. Kubus yang dipuji Yesus. Dialah hati kita saat ini. Dimanapun kita berada, kita boleh bernyanyi puji untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Amin. Dan ini berkubur yang dipuji Yesus, kita katakan sambil menjelaskan persembahan. Nanti di baik kedua saya persilakan mulai maju untuk memasuki bisa melakukan persembahan ya. Kita akan kubur yang dipuji Yesus.
semua. Tuhan Allah yang penuh kasih, kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau pimpin kami boleh datang beribadah bersama-sama. Amin. Kami bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas sukacita yang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi ini, kami dengan penuh sukacita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Terima kasih. Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan, biarlah uang-uang yang dipersembahkan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di rumah. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikannya. Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami semua masa depan kami, biar Tuhan yang tuntun kami, karena kami manusia yang penuh kekurangan dan penuh kelemahan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kami banyak yang dilanda, khawatir, ketakutan, dan cemasan. Biar Tuhan angkat semuanya, sehingga kami boleh berharap kepada Tuhan, sehingga kami boleh damai sejahtera dari Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Bapak Hamba-Mu, Pendeta Yosua Tuhan. Kau urapi dia secara khusus, sehingga pagi ini sungguh apa yang disampaikan memberikan kami pengetahuan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami senantiasa berjalan menurut dengan firman-Mu, sehingga kami tidak salah berjalan. Tolong kami, Roh Kudus yang menolong, memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Silakan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Kita akan menyanyikan pujian 371. Kita akan menyanyikan lagu ini. Ku suka mengawasi, biarlah kita suka menjaga kekuatan kita seperti webinar kemarin kita dikuatkan juga beberapa saudara kita mengikuti, dan kita boleh dikuatkan motivasi untuk menjadi pelayan-pelayan Injil dimanapun kita berada. Dan saya percaya Bapak Ibu semua tahu ya, pengabar Injil bukan hanya tugas hamba Tuhan ataupun pengurus ataupun di atas tempat. Sekali lagi ya, semua ada tugas kita semua. Karena Tuhan sendiri yang menuntut kita untuk menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, Tuhan Yesus sudah berkata di Matius 28, bisa kita kabar ini dimanapun kita bisa, dan kita bisa katakan baik langsung maupun tidak langsung. Amin ya. Baik, kita katakan 371 suka mengabarkan ini kalau ini jomblo setiap orang kita. Yang
ini dan hidup ini memiliki berita sukacita. Berita sukacita itu Tuhan sudah kami nikmati dan sudah menjadi bagian dalam diri kami. Dan kami suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami suka menceritakan semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan sempurna yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Perbuatan ajaib yang kami tahu tidak bisa diberikan oleh dunia. Perbuatan ajaib yang kami tahu tidak bisa diberikan oleh semua kebaikan-kebaikan yang kami geluti dalam hidup ini. Kebaikan yang kami terima itu adalah kebaikan kekal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Engkau Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami pada pagi hari ini untuk menikmati dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib dan sempurna itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Begitu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal yang ketiga. Ya, Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Ya, Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi ketika nyata pemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali menasihati hendaklah engkau jauhi. Kau tahu bahwa orang yang semakin itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah surat yang Paulus sampaikan kepada seorang Titus. Ya, Titus adalah seorang murid Paulus yang melayani di Pulau Kreta. Ya, Pulau Kreta ini adalah sebuah tempat terpencil di mana di sana Paulus mempercayakan Titus untuk mengembangkan jemaat-jemaat yang ada di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada bagian ini Paulus dengan tegas mengingatkan kepada seorang Titus bahwa ingatlah identitas kita. Kita adalah seorang murid. Ya, kita semua pernah menjadi seorang murid sekolah. Ya, seorang murid sekolah pasti identitiknya itu adalah seragam. Ya, kalau dari jauh kita lihat ada seorang anak dengan seragam begini, kita langsung mengenal ini anak penabur, ini anak tunas, ini anak Saint John, gitu ya. Ini anak sekolah mana, madrasah mana, atau SMA mana, gitu ya. Identitas yang melekat kepada diri mereka terlihat dari outfit yang mereka pakai, identitas mereka, seragam yang mereka kenakan, ya, nilai-nilai yang mereka anut, kebiasaan, kemampuan yang mereka miliki, ya itu menjadi
mencerminkan sekolah yang mereka ikuti. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita memperhatikan ya, bahwa ketika kita memperhatikan bahwa seorang murid dikatakan adalah sebuah cerminan dari gurunya. Nah, ini adalah nasihat yang Paulus sampaikan kepada Titus, bagaimana seorang Titus harus sungguh-sungguh memegang teguh teladan hidupnya sebagai seorang murid Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini Paulus menjelaskan sebuah pemahaman yang baru kepada Titus dan juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Pulau Kreta. Di sini dikatakan bahwa bagaimana mereka harus memperhatikan bagaimana mereka menjadi seorang percaya. Di ayat yang kedua, ketika Paulus mengatakan kepada mereka, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah sebuah tantangan dan pergumulan bagi orang percaya. Ya, kita sudah tahu bahwa kita beralih dari gelap kepada terang, tapi kita masih mengenakan daging. Ya, kita masih mengenakan daging. Hari ini pun kita masih mengenakan daging. Ya, siapa kita yang nggak hidup dalam daging? Ya, kita masih bisa marah. Ya, kita masih bisa kecewa. Kita masih bisa tersinggung. Kita masih bisa marah. Ini daging. Ya, ini daging dan itu warna emosi yang semua orang pasti punya. Tapi setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengungkapkannya, untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Tapi pada bagian ini ketika Paulus mengingatkan kepada mereka, janganlah mereka memfitnah. Ya, itu enggak mengatakan ayo sangkalah emosimu, jangan tunjukkan, jangan perlihatkan bahwa kamu itu sedang marah, sedang kesal, sedang kecewa. Enggak demikian. Tapi Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita masih punya warna emosi begitu. Kita masih bisa kecewa, kita masih bisa marah, kita masih bisa tersinggung. Tapi jangan seperti dulu sebelum kita mengenal Kristus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita seringkali mendengar orang kesaksian, dulu kalau saya belum mengenal Kristus, kalau saya marah, saya habis orang. Tapi sekarang saya marah, saya belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk mengontrol emosi, belajar untuk memahami bahwa apakah gunanya saya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang marah, ya, rasanya ini ada pergumulan setiap kita. Ya, pergumulan setiap kita. Rasanya itu kalau sesuatu yang membuncah di dalam dada kita, gitu, kalau nggak kita omongin, kalau kita mengekspresikan, rasanya mau meledak, gitu ya. Rasanya mau meledak, rasanya mau pecah, gitu. Rasanya pada Titus untuk jemaat-jemaat di Pulau Kreta adalah mengingatkan kepada mereka, ingatlah bahwa hidupmu tidak lagi sama seperti dulu. Ya, hidupmu tidak sama seperti dulu. Ya, dikatakan dulu kita nggak taat, kita sesat menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Bukan kayak itu dulu. Kehidupan kita yang lama, kehidupan orang-orang yang belum dibenarkan, kehidupan orang-orang yang belum diselamatkan di dalam Tuhan. Yang kita bebas sebebas-bebasnya, yang kita suka sesuka-sukanya, kita mau ekspresikan warna emosi apapun bebas. Tapi ketika kita sudah mengenal Kristus, dikatakan, ya, janganlah demikian. Ya, janganlah demikian, karena hidup kita mencerminkan Kristus. Ya, hidup kita mencerminkan orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Perhatikan lagi ketika di ayat yang kelima, Paulus mengingatkan kepada Titus dan juga kepada jemaat-jemaat di Kreta, dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, apa sih yang membuat Allah itu bisa memprioritaskan kita, ya, menyelamatkan kita? Sekali lagi bukan karena perbuatan baik, ya, bukan karena perbuatan baik. Apa sih yang bisa kita, sebaik apa sih diri kita yang memoles diri kita sampai membuat kita tuh layak diselamatkan oleh Tuhan? Nggak ada satupun di antara kita yang bisa menampilkan diri yang baik,
Ya, enggak ada sesuatu kriteria yang absolut yang membuat kita tuh pantas Tuhan katakan karena kamu baik banget, kamu sabar banget, kamu tuh rendah hati banget, kamu tuh suka memberi banget, makanya aku mau menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, nggak ada. Kita semua nggak masuk dari kriteria demikian. Sebaik apapun orang yang kita kenal, ya setulus apapun orang yang kita kenal, Bapak Ibu, tetap kita adalah daging yang seharusnya binasa. Tapi dikatakan pada bagian ini, ketika Paulus ingatkan kepada Titus dan orang-orang di Kreta, dikatakan Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, kalau pada bagian ini jangan langsung berpikir, wah, kok itu percuma dong saya berbuat baik. Ya, percuma dong saya berbuat baik, toh itu nggak menyelamatkan saya. Ya, apa kurang baiknya saya? Saya sudah tulus, tapi saya disalahgunakan. Apa kurang baiknya saya? Saya percaya sama orang, tapi orang itu justru menghancurkan kepercayaan saya, memanfaatkan saya. Ya justru merugikan saya. Kalau gitu nggak usah berbuat baik. Karena berbuat baik itu pun tidak menyelamatkan kita. Kita perhatikan selanjutnya. Dikatakan kita diselamatkan karena rahmat-Nya, karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, bicara anugerah, ya, anugerah itu ada pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh seorang yang berkuasa, yang diberikan oleh seorang yang dengan posisi yang mulia kepada orang yang kurang mulia atau kurang pantas. Ya, nggak ada ceritanya seorang raja yang punya semua kekayaan dalam dunia ini memberikan sesuatu kepada pengemis. Nggak masuk kriteria siapakah dia. Tetapi raja itu mau memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma. Kita adalah pengemis itu. Yang kita yang sudah carut marut, kita yang sudah compang camping oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat, semua kebaikan kita dikatakan ada tambal suram. Ya seperti baju mungkin hari kita bisa punya outfit yang bagus lah, masih pantas ke gereja. Tapi Bapak Ibu kalau di kacamata Allah, kita ini compang camping, tambal suram semua pakaian hidup kita. Gak ada sesuatu yang baik. Ya semakin banyak kita melakukan hal yang baik, ternyata banyak juga hal yang buruk menimpa kehidupan kita. Tidak ada satupun perkara yang membuat kita layak di hadapan Allah untuk membuat kita diselamatkan di dalam Dia. Tapi dikatakan semua itu karena kemurahan, karena rahmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu, kalau ada orang memberikan sesuatu hadiah kepada kita, berarti kita perlu membeli. Kita nggak perlu membeli. Orang itu sudah memberi hadiah kepada kita. Biasa orang kalau sudah memberi hadiah, semua itu ditanggung sama dia. Mau bungkusnya, mau isinya, dia bertanggung jawab kepada kita. Bahkan pun dia akan dengan sukarela mengantarnya kepada kita. Pun kalau dia tidak mengantar, dia akan kirim. Dan ongkir itu ditanggung sama dia. Kenapa? Dia mau memberikan hadiah itu cuma-cuma. Kalau dia bilang, oke, saya mau kasih hadiah lo sama kamu, saya sudah kirim Gojek, tapi nanti kamu yang bayar ya itunya, ongkirnya. Balah, kalau kita punya duit, bayar ongkirnya. Kalau ongkirnya mungkin 15.000 kita masih bisa, tapi kalau ongkirnya 150.000, aduh di kantor saya ada 150.000, ada 150.000 juga saya mending ke pasar daripada buat bayar ongkir. Percuma deh kamu gak usah kasih. Bapak Ibu, itu bukan pemberian, itu ada harga yang kita bayar, kita masih harus bayar ongkirnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, anugerah yang Allah berikan kepada kita gratis, cuma-cuma, tanpa kita harus membayar, tanpa kita harus membeli. Allah sudah menganugerahkannya itu kepada kita. Karena Allah begitu mengasihi kita. Gitu ya, lalu dikatakan karena permanennya yang kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini adalah seorang murid yang terus belajar dalam perjalanan ziarah kehidupan. Ya, semua kita sudah mengalami ziarah kehidupan. Nampak tilas melewati jalan-jalan yang harus kita lalui. Ya, melewati jalan-jalan yang harus kita lalui. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari Kamis yang lalu dalam persekutuan doa saya katakan bahwa hidup yang kita jalani itu bukan sebuah circle, bukan sebuah lingkaran.
Kalau kita mau lingkaran, titik awal akan ketemu lagi sampai di titik akhir. Hidup kita tuh nggak circle gitu, ya nggak lingkaran seperti itu. Tapi hidup kita ada sebuah garis lurus. Di sini kita mulai, kita terus mungkin ada di sini sampai satu kondisi mungkin kita sedang jatuh. Saya sedang lemah iman, saya sedang kecewa, saya sedang sakit hati, saya sedang terpuruk, saya sedang mengalami duka cita yang dalam. Orang lain tidak mengerti saya, orang lain menghakimi saya, kita tambah turun. Saya merasa tidak berdaya, saya merasa rapuh, saya merasa orang yang tidak dibutuhkan, kita tambah rapuh, tambah jatuh. Tapi satu waktu ketika kita mengalami satu kondisi, wah, saya menyadari Tuhan begitu mengasihi saya. Kemudian ternyata ada orang-orang yang mengerti saya, orang-orang terdekat saya. Kita mulai nanya lagi, ternyata penerimaan diri saya itu bukan karena orang lain menganggap saya cantik, menganggap saya kaya, menganggap saya bisa, tapi karena saya apa adanya di hadapan Tuhan. Kita mulai stabil. Kita lebih kali perjalanan hidup kita. Lalu satu waktu mungkin Tuhan izinkan kita ada kondisi punya berkat yang berlebih. Wah, kita naik. Masih suka cita loh, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Lalu kita merasakan suasana yang begitu positif dalam hidup kita. Wah, saya punya teman-teman yang baik, teman-teman yang luar biasa. Sampai waktunya Tuhan bilang, Yosua pulang, ya, Roberto pulang, Ahan pulang. Itulah titik kita selesai. Bapak Ibu yang kasih, itulah perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah ziarah iman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui dan kita hadapi hari-hari kita. Enggak mudah. Ya, tapi kita seorang murid dipanggil Tuhan untuk belajar. Ada nggak murid yang nggak belajar? Tentu nggak ada murid yang nggak belajar. Walaupun sekali kata belajar dari rumah, ya tetap dia harus belajar. Untuk dapatkan sebuah kriteria nilai, dia harus kumpulkan tugas. Dia harus kerjakan sebuah kewajiban seorang murid. Dia harus lakukan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Datang tepat waktu, isi absen, kumpulin tugas. Ya, kalau dulu kita sekolah guru tuh nggak perlu ngejar-ngejar kita. Ayo kumpulin tugas. Anak-anak sekarang susah. Mesti gurunya ngomel-ngomel dulu gitu di Zoom. Wah, guru ngomong ini, belum ngumpulin tugas dari tanggal segini sampai tanggal segini. Kalau dulu kita sekolah nggak ngumpulin tugas pasti bilang, waduh nilai kita pasti merah. Tapi anak sekarang guru yang masih nyari-nyari, ayo kamu riket. Siapa yang butuh sekalian? Guru yang butuh muridnya, bukannya murid yang butuh guru. Kalau dulu kita sekolah, kita merasakan wah kalau nilai saya jelek, datang sama guru, nulis, Bu, Pak Guru, kasih saya ringan dong. Tapi sekarang lah boro-boro, guru yang masih kejar-kejar. Ya, dulu pengalaman waktu ngasih ngajar di UNAS, saya merasakan bagaimana guru-guru tuh pusing luar biasa. Ini anak nih udah dikasih jadwal ingat, dia kagak datang. Ya kayak luar biasa kan. Bagaimana seorang murid yang tidak bertanggung jawab untuk belajar, dia malah seorang murid yang baik. Dan Tuhan panggil kita menjadi seorang murid yang belajar dari guru kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita terus ditempa oleh Tuhan untuk belajar. Banyak hal kita belajar dari sisi kehidupan kita. Ya, kita belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada seorang pun yang sudah lulus menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita terus belajar, kadang-kadang kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Betul nggak? Kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Kita justru seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita, ayo Yosua ingat lagi, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayo siapa kita yang dipanggil oleh Tuhan? Nama kita adalah murid Tuhan. Tuhan panggil kita, beri kesempatan lagi pada kita untuk ingat, memperbaiki lagi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah seorang pembelajar. Tuhan panggil kita Bapak Ibu untuk menjadi seorang pembelajar. Kalau hari ini Tuhan mungkin sedang izinkan kita dalam kondisi yang terpuruk. Kita mungkin sedang kecewa, kita mungkin sedang lemah, kita mungkin sedang mempertanyakan Tuhan, kok hidup ini kayaknya nggak adil gitu ya. Hidup ini porsi nggak adil. Kenapa sih saya itu selalu menjadi orang yang minor, menjadi orang yang mungkin bukan orang yang diperhitungkan. Suara saya tidak pernah didengar. Apa yang saya kerjakan rasanya nggak ada apresiasinya. Keberadaan saya antara ada dan tiada. Orang merasa saya nggak penting dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
menempa kita hari ini. Kehidupan kita, karakter kita, bahkan juga mindset kita, memahami tentang keberhargaan diri kita, itu terus dibentuk hari-hari ini. Ya, kita terus memperbaiki mindset dan pemikiran kita. Saya ini berharga ini bukan karena kata orang. Ih, kamu ganteng ya, kamu cantik ya, kamu tuh kaya ya, kamu tuh hebat ya, kamu tuh bisa ini, bisa itu. Berarti kamu tuh luar biasa. Bapak Ibu, keberhargaan kita bukan karena apresiasi dari orang. Orang mengapresiasi diri kita, tapi kita merasa saya enggak kok. Saya enggak kok, saya ini orang yang susah, saya ini orang yang enggak bisa, saya ini orang yang enggak baik, saya ini orang yang enggak bisa apa-apa. Orang mengapresiasi diri kita, tapi diri kita tidak punya mindset yang baik, mindset yang benar, yang baik tentang diri kita. Berapa banyak pun apresiasi yang kita terima, itu tidak akan membuat kita naik. Tidak akan pernah membuat diri kita tuh bisa merasakan bahwa hidup kita itu berharga. Tapi kasih Tuhan menebus kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan jahat atau tidak di hadapan Tuhan, tapi semata-mata Tuhan menebus kita karena memang Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan nggak pandang loh siapa kita, Bapak Ibu. Tuhan nggak pandang loh masa lalu kita, keterpurukan kita, rasa trauma kita, latar belakang keluarga kita, keberadaan ekonomi kita. Tuhan tuh nggak lihat itu semua. Tuhan hanya melihat kita seorang pribadi yang perlu dikasihi, yang perlu diterima, yang perlu dirangkul oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan identitas baru kepada kita. Kamu adalah anakku, ya. Kamu adalah anakku. Kita sudah jadi orang tua, kita memahami. Katakanlah anak kita tiga anak ini punya pribadi yang berbeda-beda. Mungkin ada satu anak yang lebih dekat sama kita, karena ya mungkin sifatnya cocok sama kita, mungkin karena dia suka dengar-dengaran sama kita, mungkin karena dia suka manja-manja sama kita. Kita rasa, aduh anak ini tuh lebih spesial. Tapi sama tidak boleh, gitu ya. Pasti nggak boleh semua anak harus sama di mata kita. Tapi ada satu anak yang, aduh, ini anak ini susah dibilangin. Kalau dikasih itu tuh membangkang terus. Ya kalau dikasih itu maunya kontra terus, akhirnya konflik terus sama dia. Tapi apakah anak ini bukan anak kita? Anak ini tetap anak kita. Ya, karena anak ini, 3 anak kita itu adalah kombinasi suami, kombinasi istri. Ya, apa hal baik dari diri kita, hal buruk dalam diri kita, itu ada dalam diri anak kita. Kombinasi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan pandang kita sebagai satu pribadi. Tuhan enggak lihat bahwa ini karena kamu nih suka menyebelin aku, suka bikin aku sakit hati, suka bikin aku kecewa, aku anak tirikan kamu. Tuhan pandang kita sama di dalam Tuhan. Semua kita adalah anak-anaknya Tuhan yang sudah diangkat, dan Tuhan mau kita belajar kepada Dia. Lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perhatikan ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Pekerjaan baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah tanda ucapan syukur kita. Tuhan sudah mengasihi saya dengan kasih yang sempurna. Maka saya rindu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, mendukung orang lain, mengasihi orang lain, belajar untuk memberi, belajar untuk peka, belajar untuk peduli kepada pergumulan dan tantangan orang lain. Karena ucapan syukur dan juga rasa terima kasih kita kepada Allah yang sudah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat yang 9 diingatkan lagi oleh Paulus kepada Titus dan juga kepada jemaat di Kreta, kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya yang adalah murid-murid Kristus. Dikatakan, hindarilah persoalan pertengkaran mengenai Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya, kalau pada masa itu masih berkembang isu, kamu tuh orang Yunani, kamu tuh orang Romawi, kamu tuh orang campuran, kamu tuh orang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi
membuat suasana di dalam pelayanan itu begitu ricuh. Ih, kamu tuh bukan orang Israel murni, kamu tuh orang Yunani, kamu tuh orang Romawi. Karena masing-masing ada stigma yang diberikan, gitu ya. Ada stigma yang diberikan. Orang Romawi, kamu tuh penjajah, kamu tuh nggak pantas untuk percaya Yesus. Ya karena sudah melekat dalam diri orang Yahudi, orang Israel, orang Romawi adalah orang yang sangat-sangat merugikan mereka. Orang Yunani adalah orang yang di luar mereka, sehingga mereka merasa susah untuk terima. Bapak Ibu, ada banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan buat sebuah gereja. Ya gereja kita kecil, tapi masalahnya kompleks. Ya, masalahnya kompleks. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya receh, remeh-temeh, gitu ya. Tapi kadang-kadang suka menjadi sesuatu yang besar, suka menjadi sesuatu yang akhirnya mematikan produktivitas, mematikan rasa persekutuan yang intim di tengah-tengah kita. Karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka, hindarilah persoalan yang dicari-cari. Yang kecil nggak usah dibesar-besarkan, yang besar kita kecilkan. Yang kecil, ya kita belajar memaklumi. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang nggak menyakiti. Nggak ada orang yang tidak memberikan respon yang baik. Kita semua kadang-kadang memberikan respon yang buruk, kan? Ya, mungkin banyak jemaat juga yang mungkin suka tersinggung sama saya. Mungkin ada banyak juga jemaat yang suka merasa salah paham dengan saya. Saya ngaku saya masih manusia, karena saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Ya, nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Mungkin banyak orang yang merasa musuh omongnya itu nyelkit, gitu ya. Musuh respon dan juga cara musuh itu membuat saya sakit hati, membuat saya kecewa. Mungkin ada jemaat yang gitu. Gitu. Mungkin ada jemaat yang gitu. Ya, tapi dikatakan kita belajar memahami itu manusia. Hamba Tuhan masih manusia, masih bisa lapar, masih bisa sakit, gitu ya, masih bisa pusing kepalanya, gitu ya. Hanya statusnya di depan Tuhan itu tentang jawabannya itu lebih, karena dia adalah hamba Tuhan. Ya. Tapi pada bagian ini ketika Paulus ingatkan, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, yang enggak penting itu nggak usah dicari-cari. Ya, kita suka mencintai tradisi. Wah, ini nggak saja bisa saya gini. Ya, nggak bisa deket sama dia, nggak bisa klik dengan dia. Lalu hal yang bodoh, persoalan siswa, percecokan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita belajar dalam sebuah persekutuan yang kita ada tersakiti, kita terus mengampuni. Ada kesalahpahaman, tapi pun kita pun harus belajar untuk memaklumi. Satu hal yang sederhana begini, dalam kehidupan suami istri. Ya, apakah ada suami istri nggak pernah ribut? Saya percaya nggak ada yang nggak ribut. Semua kita pernah ribut. Ya ributnya itu skalanya lah ya, skalanya berbeda. Ya, tapi saya percaya satu hal, gitu ya. Ketika kita mencoba mencari sesuatu yang pengen dari pasangan kita, nggak akan ketemu. Ya karena kita memang dua pribadi berbeda. Dia dibesarkan di pulau A, saya dibesarkan di pulau B. Bapaknya begini, bapak saya begini. Cara keluarga mereka mendidik begini, cara keluarga saya mendidik begini. Nggak akan ketemu. Tapi kita bertemu dalam sebuah pernikahan dan kita saling belajar untuk mengimbangi. Nah, udah deh, kalau dia tuh ngomong kayak gini, udah belajar tutup mata deh. Walaupun kadang-kala ketika emosi kita mungkin sedang tidak stabil, kita pun terpancing dan akhirnya jadi deh, gitu ya. Jadi nih, gitu ya. Ya, perang ketiga dunia terjadi di rumah. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, bangsa kita sedang belajar satu sama lain. Ketika situasi sudah lebih membaik, suami cooling down, istri cooling down, kita masing-masing sama merasakan nggak ada yang salah. Kita semua salah. Kita semua pun tidak benar. Sekarang kalau kita merasa tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Berdamai. Betul nggak? Kita berdamai, kita rukun kembali, gitu ya. Kita bukan masing-masing mempertahankan hidup. Pokoknya kalau kagak minta maaf, gua kagak bakal digorok. Pokoknya kalau masih begini, gua nggak akan pernah
menganggap lu. Gak bisa Bapak Ibu. Dia karakternya seperti itu, modelnya seperti itu. Mau nggak mau terima. Ya, suka nggak suka terima. Enak nggak enak. Karena itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Tinggal kita belajar sedang menata diri kita bahwa Tuhan, saya belajar untuk menerima pasangan saya. Itu dalam dunia rumah tangga, dalam sebuah persekutuan. Kita nggak bisa bilang memangnya gereja cuma di situ doang. Banyak Bapak Ibu, gereja banyak. Tapi yang saya saksikan, karena saya cukup aktif di BKSAG, ya banyak hamba Tuhan tuh satu share. Kamu kenal nggak sama Bapak ini? Wah, dia ke gereja saya dulu tuh di tempat saya. Wah, di sana tuh dia tuh bikin masalah-masalah kayak gini. Datang ke Bapak gimana? Sama, masalah itu sama. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan mau keliling-keliling gereja kemana-mana, kalau karakter kita nggak berubah, kalau penerimaan diri kita nggak berubah, pandangan kita tentang orang lain tidak berubah, sama. Kita menghadapi konflik yang sama. Dan kemanapun kita pergi, pergumulan dan persoalan yang sama pasti akan terjadi. Ya, gereja banyak. Ya, gereja sangat banyak. Di Harapan Indah ini sangat banyak. Ya bahkan kemarin waktu rapat lagi BKSAG, perkirakan di sekitar Medan Satria yang tahun 2020 kemarin ini, pada masa pandemi, yang muncul lagi 20 gereja baru di Harapan Indah. Dan bingung, itu jemaat dari mana? Jemaat dari mana? Hasil penginjilan bukan, gitu ya. Hasil apa sih? Dapat dari mana? Apakah dari jemaat satu dicomot satu, dari gereja B cuma satu dengan ini dan lain sebagainya, akhirnya jadi sebuah gereja. Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, hidup kita tidak diubahkan dan diperbaharui sama. Bahkan pun kalau kita bilang, gua gak cocok sama lu, gua gak cerai sama lu, ya, udah bisa. Lalu menikah. Wah, kalau dulu di dalam kekristenan nggak ada yang namanya boleh bercerai. Tapi fenomena ini semakin lama semakin banyak. Oh, cerai. Lalu, waduh, aku akan bahagia dengan pria ini. Pria ini adalah seperti suami, seperti bapak saya. Atau, wah, ini wanita ini sangat baik, beda sama istri saya dulu, dan lain sebagainya. Menikah, konflik lagi terjadi. Dan ternyata masih cuma satu, diri kita, karakter diri kita, yang belum diubahkan untuk menjadi murid Kristus yang diubahkan dan berbahagia. Kiranya setiap kita murid yang berbelajar, kapan kita selesai? Tamat. Bapak Ibu, ketika Allah bilang, Yosua, timingmu sudah sampai, pulang. Selesai kita, lulus. Hasilnya apa? Di bawah rata-rata, cum laude kah? Atau enggak? Justru ada banyak remedial yang kita tinggalkan yang belum selesai. Ya, Bapak Ibu, kita bukan murid abadi. Ya, mahasiswa abadi ada. Ya, udah berapa semester kagak lulus-lulus itu ada. Mahasiswa abadi itu ada. Tapi yang di dalam Tuhan, kita terus diberikan remedial, kita diberikan terus pembelajaran mengulang. Ya, sampai Tuhan panggil kita pulang, Tuhan akan tetapkan bahwa kita sudah selesai. Bapak Ibu, maka kita terus belajar dalam banyak aspek kehidupan, dalam penerimaan diri kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, bahkan juga dalam target-target hidup kita. Bapak Ibu, kiranya karakter Kristus, karakter seorang murid Kristus itu terus melekat dalam diri kita, tidak hilang. Terus kita kenalkan dan kita tahu, saya murid Kristus yang terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk menjadi pembelajar yang baik. Kita satu di dalam Tuhan. Dan saya minta kepada Dekan Lukas memimpin kita di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih yang bersyukur pada pagi hari ini kalau kami bisa bersama-sama sekutu untuk menyembah Tuhan, dikumpulkan untuk bersama-sama belajar menerima satu sama lain, menerima pasangan kami, keluarga kami, anak kami, menerima sesama kami, sesama persekutuan, bahkan menerima yang lebih luas, suku bangsa dan bahasa yang berbeda.
belajar untuk menaklukkan kepentingan diri sendiri, menaklukkan egois, menaklukkan emosi, untuk menaklukkan segala kejahatan dan keyakinan hawa nafsu. Terima kasih Tuhan, ya kami boleh terdapat di hadapan Tuhan dengan kudus suci, tidak bercacat celah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberi kami suatu sebuah Roh Kudus yang dahsyat tinggal di tengah kami, yaitu Allah kami yang maha perkasa, yang mengontrol segala cara-cara kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, baik hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan dan jemaat-Mu. Kami tidak luput dari kesalahan, tetapi kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi murid Kristus yang dipakai Tuhan, yang sama seperti Kristus, semakin hari semakin serupa dengan jalan dan cara kerja. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan firman-Mu sampaikan tidak terbuang sia-sia, terlewatkan sia-sia, tapi sungguh tertanam dan membuahkan hasil yang berlimpah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian tadi, ku suka mengabarkan. Ya, kita mengabarkan kasih Kristus yang sudah kita terima dan limpah kita. Ya, kasih Kristus yang sudah mengubah, memperbaharui kita, yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi muridnya. Kita belajar membagikan dan menceritakan apa yang kita terima. Ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Puji Allah.
Kudus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat kepada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.